Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa ta'atih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, nikmat yang selalu hadir di dalam diri kita mudah-mudahan menjadikan kita semua menjadinya hamba Allah yang bersyukur dan menjadikan kita orang-orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tak lupa salat salam selalu terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita harapkan syafaatul utsman yaumil akhir nanti, dan juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang setia, yang mencintai dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jemaah rahimakumullah, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa menjalankan aktivitas ibadah kita dengan tidak kurang sedikit apapun, dan mudah-mudahan menjadi tambah semangat untuk kita melaksanakan perintah-perintah Allah, diantaranya thalabul ilmi. Mudah-mudahan ilmu yang kita cari bisa kita amalkan dan bermanfaat bagi kehidupan dunia akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan kembali bahasan kita masih tentang kematian. Sebagaimana pertemuan sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim, bahwa Rasulullah SAW mewasiatkan kepada seseorang untuk memperhatikan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara, yaitu memperhatikan masa mudanya sebelum datang masa tua, memperhatikan kesehatannya sebelum datang masa sakitnya, memanfaatkan waktu luangnya sebelum datang waktu sibuknya, dan juga memperhatikan masa kayanya sebelum datang masa miskinnya, masa kekurangannya, dan memperhatikan masa hidupnya sebelum datang kematian. Maka kemarin nasihatnya adalah seseorang yang diberikan kesempatan ini untuk membiasakan, untuk melaksanakan atau mengamalkan dengan amal-amal kebaikan, amal soleh, sehingga di masa-masa yang akan datang kita akan merasa gampang dan mudah untuk melaksanakan amal itu. Wa qauluhu, dan perkataan Rasulullah SAW, sihataka qabla saqamika, sebelum perhatikanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Li'anna sahiha, karena sesungguhnya sehat itu nafirul amri, adalah perkara yang utama atau hal yang bisa menjadikan sesuatu itu sangat maksimal, fi malihi, dalam hal urusan hartanya, wa nafsihi, dan dalam urusan dirinya. Fayambagi lisahihi, maka perlu perhatikan bagi orang yang sehat, ayyagtanima, untuk memperhatikan sihatahu, terhadap kesehatannya, wa yajtahida, dan bersungguh-sungguh fil a'mali sholihati, dalam beramal-amal yang soleh, fi malihi wa badanihi, baik dalam hartanya ataupun dalam badannya. Li'annahu idza maridha, karena sesungguhnya ketika seseorang sakit, dha'ufa badanuhu, maka badannya akan menjadi lemah, anit ta'ati, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qasurat yaduhu, dan akan berkurang kekuasaan, an malihi, dalam menggunakan hartanya, ya, menggunakan tangannya di hartanya ini
illa fi miqdari thuluthihi, kecuali hanya sepertiganya saja. Hadirin jamaah rahimakumullah, bahwa kesehatan ini menjadi salah satu modal di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, misalkan kita dalam ibadah ketika ada yang dirasakan tidak enak dalam badan kita, maka kita pun merasa tidak nyaman. Misalkan kalau seusia saya atau ke atas itu ya, biasanya sakit pinggang ya. Itu kan kebayang kalau ketika ruku gitu ya, atau ketika sujud itu subhanallah ketika ada yang dirasa, atau encok misalkannya, rematik, itu luar biasa. Hal yang sepertinya sepele, tetapi ketika sakit itu menimpa tubuh kita, maka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan berkurang kenikmatannya, akan berkurang kesempurnaannya. Walaupun dimaafkan, tetapi ada kekurangan dalam ibadah kita. Maka ketika kita sehat, kita maksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika kita sakit, maka hanya mampu mengusahakan dari harta kita itu sepertiganya. Ya, misalkan saya sebagai karyawan, atau bapak rahimakumullah sebagai orang yang sedang berjualan misalkan, ini akan berkurang masa atau berkurang kesempatan untuk mengusahakannya itu ketika badannya sakit. Maka maksimalkan ketika kita sehat, baik dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala ataupun dalam mencari kasab kita atau usaha kita. Wa faraghaka qabla sughlika, dan manfaatkan, perhatikan waktu luang sebelum datangnya waktu sibuk. Yakni fil laili yakunu farighan, yaitu ketika malam hari ya, kita berada dalam keadaan yang farighan, dalam keadaan banyak waktu luang. Walaupun zaman sekarang mah kalau yang kerjanya di pabrik misalkan ya, itu kan ada shift ya Pak, gitu. Maknanya apa? Kita manfaatkan waktu luang kita ya di dalam malam hari ya, untuk melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa bin nahari masyghulan. Kenapa? Karena pada siang hari kita sibuk. Fayambagi ayyusalliya bil laili, maka perlu kita manfaatkan di malam hari itu untuk salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi hali faraghihi, ketika waktu luang kita. Ya, karena malam hari biasanya sebagian umumnya gitu ya, kita dalam keadaan santai, dalam keadaan waktu istirahat, maka digunakan waktu luang kita ini di malam hari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yasumu bin nahari, dan berpuasa di siang hari, fi waqti syughlihi, ketika waktu sibuknya. Jadi kalau saum dipakai untuk sibuk biasanya nggak terasa Pak ya, gitu ya, tidak terasa. Kenapa? Karena kita beraktivitas banyak sehingga kita disibukkan dengan kesibukan ini sehingga rasa lapar kita berkurang. Justru semakin kita tidak banyak bergerak ketika saum, semakin terasa laparnya Pak. Apalagi kemarin di Ramadan, di bulan kemarin di Ramadan, kita bisa beraktivitas tanpa dikurangi gitu ya, walaupun jam kerja dikurangi tapi kesibukannya bertambah gitu ya, bertambah dengan ibadah dan lain sebagainya. Maka manfaatkan waktu malam ini untuk beribadah kepada Allah dengan cara sholat ya. Maka kalau saya kriteriakan Pak ya, siang berpuasa, malam menggunakan waktu malam untuk ibadah. Kalau dilihat dari sholat yang utama gitu ya, saya prioritaskan yang pertama adalah sholat qiyamul lail. Minimal qiyamul lail ini melaksanakan sholat witir, minimal 1 rakaat Pak. Insya Allah sudah kita kifarati gitu ya untuk waktu malam kita. Kalau kebiasaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu, beliau sholat witirnya itu ba'da sholat isya gitu ya, artinya sebelum beliau tidur melakukan sholat witir. Kenapa? Karena beliau takut nanti ketika malam kebablasan tidurnya, maka beliau berhati-hati dengan tidak pernah meninggalkan sholat witir setelah melakukan sholat isya.
Kemudian kalau Sayyidina Umar bin Khattab itu di akhir malam atau menjelang subuh sebagaimana kebiasaan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena beliau sangat yakin bahwa nanti malam saya pasti bangun. Kekuatan tekad beliau ini. Kalau Abu Bakar As-Siddiq kehati-hatiannya, kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu beliau punya tekad yang kuat untuk melaksanakan qiyamul lail. Ini yang pertama, Pak. 1 rakaat saya kira tidak ada yang sampai 5 menit ya 1 rakaat ya, tidak ada. Paling minimal 1 rakaat. 1 rakaat. Kemudian yang kedua adalah sholat rawatib, Pak. Karena sholat fardu kita ditambahi dengan sholat rawatib. Tidak bisa ditambah dengan sholat duha, Pak. Gitu ya. Dan sholat rawatib yang paling utama yang bahkan Rasulullah SAW mengkodoknya, Pak, itu sholat fajar atau qobliyah subuh. Kenapa? Karena 2 rakaat ini khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia segala isinya. Kalau Bapak ditanya siapa orang terkaya di dunia ini, saya bisa ngaku, Pak, saya orang terkaya. Kenapa? Karena saya tidak pernah putus sholat fajar, sholat qobliyah subuh, gitu ya. Kenapa? Karena balasannya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengqadha sholat fajar ini, sholat qobliyah subuh ini. Jadi kalau diurutkan sholat witir jangan kosong, ya, 1 rakaat saja untuk mengisi, untuk mengkifarati bahwa kita sholat malam. Kalau di sholat fardu kan sholat isya ini kalau kita berjamaah, man sholal isya, orang yang sholat isya berjamaah ma'al imam, dengan imam, maka dia faka'an nama sholat nisfal lail. Sholat isya berjamaah di masjid dengan imam gitu ya, itu seperti melaksanakan sholat malam setengah malam. Artinya dianggap kita sholat sampai tengah malam atau di tengah malam sampai waktu subuh. Dan kalau sholat subuh berjamaah itu kita seolah-olah melaksanakan al-lailu kulluh, melaksanakan sholat malam seluruhnya gitu ya. Jadi kalau diusahakan berjamaah itu sholat subuh dan sholat isya. Kalau tidak memungkinkan kita berjamaah, misalkan kalau sholat duhur gitu ya, saya kira kalau sholat subuh dan sholat isya kita biasanya sudah ada di rumah. Nah, mau diusahakan. Dan ini salah satu yang disarankan bagaimana memanfaatkan waktu luang kita dengan sholat malam di malam hari. Dan sholat subuh dan sholat isya itu adalah sholat malam dianggapnya. Ya, kenapa? Karena di dalamnya terdapat keutamaan yang luar biasa. Dan siang hari digunakan untuk berpuasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siyaman fi ayyamis syita, terlebih ketika di hari-hari di musim dingin. Jadi dimanfaatkan untuk berpuasa, Pak. Kamaru ya'anin Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi SAW, annahu qala, Rasulullah SAW berkata, asy-syita'u ghanimatul mu'mini, sesungguhnya musim dingin itu adalah harta rampasan perang orang beriman, harta yang berharga untuk orang beriman. Kenapa? Tola lailuhu faqamahu, karena di musim dingin malamnya itu panjang, maka kita bisa manfaatkan untuk sholat malam. Jadi istirahatnya cukup, sholatnya juga dilaksanakan. Kenapa? Panjang malamnya. Kalau di kita Indonesia mah malamnya itu kurang lebih 10 atau 11 jam, Pak ya. Lebih banyak siangnya ya. Nah, kalau siangnya kita antara 13 atau 14 jam gitu ya siangnya. Kalau kita tidak ada musim gugur, musim salju ya. Nah, karena kita di tropis. Dan musim dingin ini menjadi berharga bagi seorang mukmin karena malamnya panjang dan bisa dipakai untuk sholat malam. Ya, kalau misalkan ada seseorang yang tidak bisa kurang tidurnya itu minimal 6 jam, Pak, di malam hari itu, maka masih tercover dengan malam yang panjang ini di musim dingin. Wa qasura naharu, dan siangnya itu sebentar. Fasomahu, maka digunakan untuk sahur. Karena siangnya sebentar, jadi digunakan untuk sahur. Karena sebagian wilayah dunia ini ada yang siangnya panjang, Pak. Ada yang 18 jam gitu kan. Kebayang sahur 18 jam, Pak ya. Kalau misalkan bapak-bapak
jalan-jalan ke Eropa itu kan ada yang siangnya itu sampai 18 jam gitu ya. Kalau dulu saya berpikir kenapa ya di sebagian luar negeri itu di Eropa biasakan ya masuk sekolahnya jam 9 siang teuing gitu ya. Ternyata memang bukan siang teuing Pak, memang di sana ya karena waktu siangnya lebih panjang. Ya, malamnya sebentar sehingga kalau orang Indonesia itu jam 5 sudah sholat subuh pergi ke sekolah gitu ya, pergi kerja, jam 6 itu sudah di kantor, belum ada siapa-siapa gitu. Karena kebiasaan di Indonesia gitu ya. Karena di sana memang jam 9 itu masih ini apa? Karena malamnya sedikit, siangnya panjang. Sehingga sangat berat kalau dipakai untuk berpuasa. Dan ketika musim dingin itu siangnya sebentar. Sehingga dimanfaatkan untuk berpuasa, dan ini adalah salah satu memanfaatkan momen-momen tertentu sehingga disebut sebagai ghanimatul mukmin, sesuatu yang berharga. Kenapa? Karena malamnya panjang, siangnya sebentar. Wa fi riwayatin ukhra, dan dalam riwayat yang lain, al-lailu tawilun, malam itu panjang, fala tuqassirhu, maka janganlah kamu pendekkan malam yang panjang itu bimanamika, dengan kamu gunakan tidur saja. Itu ya. Kalau malam itu panjang, jangan dipendekkan dengan tidur, tapi manfaatkan sebagian malam ini untuk sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wan naharu mudhi'un, dan siang itu bercahaya, fala tukaddirhu, maka janganlah kamu kotori, janganlah kamu gelapkan siang yang terang benderang itu bi'athamika, dengan dosa-dosa yang kamu lakukan. Itu jadi manfaatkan malam yang Allah berikan untuk beristirahat, kita isi sebagian dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qauluhu wa ghinaka qabla faqrika, dan ucapan Rasulullah tentang manfaatkan masa kayamu sebelum datang masa fakirmu, yakni idza kunta uradiyan bima ataqallahu, kalau kamu merasa ridho terhadap apa yang Allah berikan kepadamu, minal quti, dari kecukupan, ya, dari kecukupan baik harta, baik makanan gitu ya. Fagtanim dzalika, maka perhatikanlah itu. Wala tatma' fima fi aidin nasi, dan janganlah kamu serakah terhadap apa yang dimiliki orang lain. Jadi dengan apa yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang Allah kasih kepada kita dari harta, dari makanan, kecukupan kita, alhamdulillah Pak ya, makan masih banyak makanan. Kalau sebagian saudara kita di daerah-daerah yang konflik, daerah-daerah yang perang, jangankan untuk makan sehari 1 kali ya, atau sehari 3 kali, untuk mungkin 2 hari sekali pun akan sulit ya. Dan ketika kita merasa dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebutuhan-kebutuhan pokok, maka kita manfaatkan dengan apa? Dengan apa yang Allah berikan, kita bersedekah, kita manfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita, berbagi kepada orang lain. Bahkan kekayaan sebenarnya adalah dalam hati. Karena sekarang banyak orang yang secara harta melimpah ya. Rumahnya mewah, mungkin uangnya di rekeningnya banyak ya, tapi masih korupsi Pak ya. Masih mengambil hak orang lain. Kenapa? Hakikatnya hatinya yang miskin. Dan dunia ini, harta ini seperti air laut, semakin diminum semakin terasa hausnya. Semakin orang mengambil dari harta yang haram, maka semakin tidak terasa nikmatnya dan pengen nambah lagi, bahkan tidak diperhatikan bagaimana halal haram. Dan kita diajarkan oleh Rasulullah SAW, masa kaya ini yaitu ghinan nafsi, kayanya hati. Dan biasanya orang yang hatinya kaya itu cukup dengan apa yang Allah berikan. Dia tidak ingin mendapatkan apa yang ada pada diri orang lain, dan tidak suka dengan apa yang tidak menjadi hak dirinya. Kalau orang bahasa kita itu orang cupu ya,
Orang yang yang tulus itu biasanya banyak malunya. Orang yang punten, yang cukup hati itu banyak malunya. Misalkan ada makanan digelar gitu ya. Kalau orang yang hatinya kaya, itu cukup dengan apa yang dimakan. Tapi kalau orang yang tidak cukup hatinya, tidak kaya jiwanya, itu pasti dia akan mengambil apa yang bukan haknya. Ya misalkan disuguhan banyak, wah biasanya dah saya mah suka yang ini, wah orang lainnya kebagian, makannya yang penting, begitu ya. Berarti ada yang kurang dalam diri, sehingga dia merasa bahwa apa yang disukainya boleh dia ambil seenaknya. Maka tidak heran kalau ada orang yang mengambil hak orang lain, mencuri, korupsi. Kenapa? Karena hakikatnya miskin hati. Dan kita diajarkan, kalau kamu ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kecukupan itu, maka jangan kita ingin serakah mengambil apa yang ada pada diri orang lain. Wa qauluhu dan ucapan Rasulullah SAW, wa hayataka qabla mautika, dan perhatikanlah hidupmu sebelum datang matimu. Maka li'annar rajula, sesungguhnya seseorang, madama hayyan, selama dia hidup, yaqdiru 'alal amali, maka dia masih mampu untuk beramal. Fa idza mata, maka ketika dia mati, meninggal dunia, in qata'a amaluhu, maka amalnya akan terputus. Fayambagi, maka perlu lil mukmin, bagi seorang mukmin, alla yudayyi'a ayyamahu, untuk menyia-nyiakan, ya. Jadi tidak boleh menyia-nyiakan hari-harinya alfaniyah, yang fana ini. Ya, artinya di dunia jangan menyia-nyiakan kehidupan hari yang dijalani di dunia ini, wa yagtanima, dan memperhatikan ayyamahu, hari-harinya, al-baqiyah, yang akan dijalaninya nanti di yaumil qiyamah. Jadi manfaatkan masa hidup ini sebelum datangnya masa kematian. Qala al-Hakim bil Farisiyah, berkata Imam Hakim dengan bahasa Persia. Ini apakah benar atau enggak Pak ya? Saya dulu dapatnya seperti ini. Kudaki bazi bijawani masti bibro sati khodaran ki barsati. Ini bahasa Persia katanya mana ya? Tapi ada terjemahnya Pak. Yakni ini dalam bahasa Arabnya, idza kunta sabiyan, ketika kamu masih kecil, tal'abu ma'as sibyan, kamu bermain dengan teman-teman yang kecil, dengan anak-anak yang lainnya. Wa idza kunta syaban, ketika kamu remaja, ghafalta billahwi, kamu dilalaikan oleh kesenangan-kesenangan. Wa idza kunta syaikhan, ketika kamu sudah tua, sirta dha'ifan, kamu menjadi lemah. Maka famata ta'malu lillahi ta'ala, maka kapan kamu beribadah kepada Allah? Masa kecil dipakai main-main, masa muda lalai, masa tua sudah lemah, gitu ya. Maka kapan kita beramal untuk Allah Subhanahu wa taala? Yakni la taqdiru an ta'budallaha ta'ala, ya, kita tidak mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ba'da mautika, ketika kita sudah mati, gitu ya. Wa innama taqdiru 'alal ijtihadi, dan sesungguhnya seseorang bisa bersungguh-sungguh, ya, untuk beribadah kepada Allah fi hali hayatika, ketika kamu masih dalam keadaan hidup. Wa tasta'iddu liqudumi malakil mauti, dan mempersiapkan akan datangnya malaikat maut. Tadhkuruhu fi kulli waqtin, yang ingat, ya, kepada malaikat maut itu fi kulli waqtin, dalam setiap waktu. Fa innahu laisa bighafilin anka, karena sesungguhnya malaikat maut tidak pernah lupa kepadamu. Ya, jadi kehidupan ini memang kematian ini terkadang membuat seseorang itu lupa. Ya, seperti saya Pak merasa akan panjang umur gitu. Mungkin Bapak juga merasa akan panjang kene umur ini.
Padahal setiap saat malaikat maut itu memperhatikan dan tidak pernah lupa akan seseorang. Ya. Waruya an Ali radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu lagi Pak ya, hadis ini bahwa Sayyidina Ali diriwayatkan Sayyidina Ali bahwa Rasulullah SAW ro'a malakal mauti, beliau melihat malaikat maut ingda ra'si rajulin minal ansar. Beliau melihat, diperlihatkan oleh Allah malaikat maut yang akan mencabut nyawa seorang mukmin sahabat Ansar. Faqala lahu, kemudian Rasulullah SAW berkata kepada malaikat maut, urfu bisahibi, tenang, cabut nyawanya, jangan lemah lembutlah kepada sahabatku ini, ya, dalam mencabutnya. Fa innahu mu'minun, karena sebenarnya dia seorang mukmin. Maka malaikat maut menjawab, absyir ya Muhammad, berbahagialah wahai Muhammad. Fa inni bikulli mu'minin rafiqun, karena sesungguhnya aku mencabut nyawa setiap orang mukmin rafiqun, dengan lemah lembut. Ya, dengan lemah lembut. Wallahi, demi Allah ya Muhammad, wahai Muhammad, inni la aqbidu ruha ibni Adam, sesungguhnya ketika aku akan mencabut nyawa manusia, ya, fa idza saraha sarihun min ahlihi, maka ketika aku akan mencabut nyawa seorang manusia dan ada yang menjerit di ahlinya, qultu, aku berkata kepada ahlinya ini, ma hadza surah, jeritan apa ini? Kenapa menjerit? Gitu. Kata malaikat mau. Fa wallahi, maka demi Allah, ma zalamnahu, aku tidak berbuat zalim kepada orang ini. Wala sabaqna ajaluhu, dan aku tidak mendahului ajalnya. Tidak mengakhirkan ajalnya. Walasta'jalna qadrahu, dan aku tidak mendahului takdirnya. Ya, artinya ketika ada yang menjerit seorang malaikat maut berkata, kenapa kamu menjerit seperti ini? Gitu ya. Aku tidak berbuat zalim kepada ahlimu ini yang aku cabut nyawa, tidak mendahului ajalnya dan juga tidak mengakhirkan ajalnya. Fama lana fi qabrihi min dzanbin, aku tidak bersalah ketika mencabut nyawanya. Kenapa? Karena memang malaikat maut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in tardau, ketika kamu ridho bima sana Allahu, terhadap apa yang Allah perbuat kepadanya, tujaru, maka kalian akan diberikan balasan pahala. Wa in taskhatu aw tajza'u, ketika kamu marah atau kecewa, ya kan ada yang menjerit Pak ya, kenapa Allah ambil ayahku, gitu ya, menjerit, kenapa ambil suamiku, seperti itu ya, mengeluh, marah, seolah-olah tidak ridho dengan takdir Allah ini, ya. Apa kata malaikat maut? Ya, ta'samu wa tu'zaru, maka kamu berdosa ketika tidak ridho, ketika merasa marah dengan apa yang terjadi kepada ahlinya ini dan dibebani dengan dosa. Wa ma lakum indana min uthbatin wa inna lana 'alaikum labaqiyatan wa 'audatan, karena sesungguhnya kata malaikat maut, aku tidak melakukan celah sedikit pun dan aku akan melakukan kewajibanku dan akan kembali lagi. Artinya malaikat maut akan kembali mencabut nyawa satu persatu orang yang tadi berjerit, ya. Artinya penyesalan apapun ketika sudah meninggal dunia tidak bisa dilakukan apapun, ya, kecuali kita berdoa, mendoakan dan ridho terhadap takdir Allah ini. Fal hadar, maka hati-hatilah, awas. Wa ma min ahli baiti sya'rin, tidaklah ada seseorang di sebuah rumah, bahkan rumahnya ini di bawah sehelai rambut, au madarin, atau ada di dalam tanah liat, fi barrin au bahrin, ada di dalam bumi atau di dalam lautan, illa wa ana
tasaffahu wujuhahum, kecuali aku memperhatikan wajah-wajah mereka fi kulli yaumin wa lailatin khamsa marratin, sehari semalam itu sebanyak 5 kali. Hatta anni la a'rifu saghirahum wa kabirahum, sehingga aku tahu mana anak mudanya, mana orang tuanya, wa a'rifu minhum bi anfusihim, bahkan aku lebih tahu daripada diri-diri mereka. Wallahi ya Muhammad, demi Allah wahai Muhammad, lau anni aradtu an aqbida ruha ba'udatin, sesungguhnya ketika aku akan mencabut nyawa seekor nyamuk, qadirtu ala dzalika, aku tidak mampu melakukan itu hatta yakunallahu ta'ala huwa amirum biqabdiha, kecuali itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat maut, Pak, siapapun kita itu sehari semalam melihat wajah kita 5 kali. Ya, cuma kita nggak sadar, Pak, ya, nggak sadar. 5 kali, bahkan dimanapun kita berada, ada yang di dalam tanah, ada yang di dasar laut, semuanya dapat jatah 1 hari dicek oleh malaikat maut 5 kali sehari. Mungkin hari ini juga sedang ngecek, ini sudah waktunya belum? Nah, belum, lewat. Sudah waktunya belum. Sampai pada saat waktunya Allah perintahkan, ketika dicek, wah ini saatnya, maka dicabutlah nyawa. Artinya apa? Bahwa malaikat maut ini tidak pernah lupa dan tidak akan pernah salah mencabut nyawa kita. Gitu ya, tidak akan pernah salah. Maka usahakan dalam kondisi apapun kita dalam kondisi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan iseng-iseng berbuat dosa maksiat. Hayang nyobaan nonton ke bioskop, misalkan ada film yang rame misalkan, ya. Naudzubillah, jangan-jangan ketika di bioskop pas ya ini waktunya nih hari ini, naudzubillah. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan ya senantiasa ada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika malaikat maut mengecek kita dan itu adalah waktunya kita kembali kepada Allah, maka mudah-mudahan kita kembali dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merindukan gitu ya. Kita lihat di media sosial, ya, ada seorang ulama yang sedang berceramah, tiba-tiba Allahu Akbar, meninggal dunia. Ada yang sedang mengaji, tiba-tiba meninggal dunia. Ada yang ketika sholat di sujud terakhir, kemudian Allah cabut nyawanya. Maka kita merindukan saat-saat seperti itu. Jangan sampai naudzubillah ada orang yang sedang joget-joget tiba-tiba meninggal dunia, naudzubillah. Ada yang sedang main game tiba-tiba meninggal dunia, naudzubillah. Orang sedang mabuk, overdosis, tiba-tiba meninggal dunia, naudzubillah. Maka mudah-mudahan akhir hayat kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian para bapak rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap hidup yang kita jalani sebagai hal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ketika malaikat maut datang kepada kita, kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma khtim lana ya Allah bi husnul khatimah. Allahumma khtim lana ya Allah bi husnul khatimah. Allahumma khtim lana ya Allah bi husnul khatimah. Wa la takhtimna ya Allah bi su'il khatimah. Wa la takhtimna ya Allah bi su'il khatimah. Wa la takhtimna ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.